Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maulida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai peran strategi perdagangan dalam perekonomian Indonesia. Adapun pentingnya perdagangan dalam perekonomian, di sini ada 6 poin. Yang pertama, perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian modern, di mana perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian modern yang memungkinkan spesialisasi dan pembagian kerja, sehingga setiap daerah atau negara dapat fokus memproduksi barang dan jasa yang efisien. Lalu yang kedua ada perluasan pasar dan skala ekonomi. Perdagangan juga memperluas pasar produsen domestik, meningkatkan volume penjualan, dan menciptakan skala ekonomi. Lalu dorongan kompetisi dan inovasi. Perdagangan mendorong kompetisi dan inovasi, serta memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan. Poin yang keempat yaitu ada percepatan pembangunan ekonomi. Perdagangan juga mempercepat pembangunan ekonomi melalui transfer teknologi dan peningkatan inovasi. Yang kelima ada pertumbuhan perdagangan global versus pertumbuhan ekonomi dunia. Data dari World Trade Organization atau WTO menunjukkan bahwa perdagangan global tumbuh rata-rata 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia selama 50 tahun terakhir. Dan yang keenam, yaitu peran strategi perdagangan. Hal ini menegaskan bahwa peran strategi perdagangan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peran perdagangan domestik dalam perekonomian, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada peran vital perdagangan domestik, di mana peran perdagangan domestik ini menghubungkan produsen dan konsumen di berbagai wilayah yang memungkinkan distribusi barang dari daerah surplus ke daerah defisit. Karena peran ini sangat vital meningkatkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman produksi. Adapun poin yang kedua, kontribusi terhadap produk domestik bruto. Secara ekonomi, perdagangan domestik berkontribusi sekitar 13 hingga 14% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lalu poin yang ketiga ada penyerapan tenaga kerja. Perdagangan domestik menyerap 18 hingga 19 persen dari total tenaga kerja nasional. Adapun yang keempat poinnya yaitu ekosistem perdagangan yang luas. Ekosistem perdagangan domestik sangat luas yang memungkinkan mulai dari pasar tradisional, retail modern hingga e-commerce yang memperluas akses pasar. Dan yang terakhir dampak perekonomian wilayah. Perdagangan domestik juga mendorong pemerataan ekonomi wilayah, menciptakan lapangan kerja dan penguatan daya saing produk nasional. Adapun peran perdagangan internasional terhadap perekonomian, di sini ada 5 poin juga, yaitu yang pertama peran devisa dari ekspor. Peran perdagangan internasional menjadi sumber utama devisa melalui ekspor. Mengapa? Karena devisa digunakan untuk membiayai impor barang modal, membayar utang luar negeri, dan memperkuat cadangan devisa nasional. Lalu poin yang kedua, perluasan pasar produsen dalam negeri, di mana ekspor memperluas pasar produsen dalam negeri karena perluasan pasar memungkinkan peningkatan skala produksi serta efisiensi. Yang ketiga yaitu dukungan modernisasi industri. Impor barang modal dan bahan baku mendukung modernisasi industri domestik karena hal ini meningkatkan daya saing industri di pasar global. Yang keempat yaitu investasi asing dan teknologi. Perdagangan internasional menarik investasi asing langsung (FDI), di mana FDI ini membawa transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kelima, kontribusi terhadap PDB. Nilai perdagangan internasional Indonesia mencapai 40 hingga 50% dari PDB. Hal ini mencerminkan tingkat keterbukaan ekonomi yang penting untuk pertumbuhan nasional. Nah, di sini ada relevansi perdagangan dalam konteks ekonomi saat ini. Adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menyebabkan gangguan rantai pasok global dan perusahaan pola konsumsi.
Lalu ada sentimen proteksionisme dan konflik perdagangan. Meningkatnya sentimen proteksionisme dan konflik perdagangan antar negara besar memengaruhi dinamika terhadap perdagangan global. Lalu percepatan digitalisasi perdagangan, mungkin percepatan ini terjadinya karena ada dampak dari pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan e-commerce membuka akses pasar lebih luas terutama bagi UMKM sebagai bagian dari percepatan digitalisasi perdagangan. Lalu ada peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan regional. Indonesia terlibat dalam ASEAN Free Trade Area atau yang kita sebut sebagai AFTA dan Regional Comprehensive Economy Partnership yang kita sebut RCEP yang berdampak signifikan terhadap aliran perdagangan dan investasi. Lalu ada pun dampak perjanjian perdagangan pada investasi, di mana perjanjian perdagangan regional memengaruhi aliran investasi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir adanya isu keberlanjutan dan perdagangan hijau. Isu keberlanjutan dan perdagangan hijau menjadi faktor penting. Mengapa? Karena dalam memengaruhi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global yang terus berubah. Ada teori perdagangan utama. Di sini ada 3 teori. Teori yang pertama, teori keunggulan kooperatif menurut David Ricardo. Lalu ada teori Hexer menurut Ohlin. Lalu ada teori ekspor dari menurut Led Growth. Teori keunggulan kooperatif menurut David Ricardo, yaitu menekankan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak ketika setiap negara berspesialisasi pada produk barang dengan biaya opportunity terendah, sehingga meningkatkan total output global. Contohnya, Indonesia mengkhususkan diri pada produk tekstil, sementara Jepang memproduksi elektronik. Lalu teori Hexer menurut Ohlinnya, yaitu menyorot pada peran faktor produksi yang dimiliki suatu negara, di mana negara akan mengekspor barang yang produksinya intensif menggunakan faktor produksi yang melimpah seperti tenaga kerja di Indonesia dan modal di negara maju. Lalu adapun teori ekspor dari Led Growth, yaitu menunjukkan bahwa ekspor adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor meningkat permintaan agregat, memperkuat devisa, dan mendorong industrialisasi melalui skala ekonomi dan inovasi. Adapun dampak perdagangan terhadap indikator ekonomi makro, ada 6 poin di sini. Poin pertama, pengaruh perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana perdagangan langsung meningkat produk domestik bruto melalui nilai tambah dan net ekspor. Lalu ada penyerapan tenaga kerja oleh sektor perdagangan, di mana sektor perdagangan ini menyerap tenaga kerja besar baik di sektor modern maupun tradisional untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dan poin yang ketiga ada dampak perdagangan terhadap inflasi, di mana perdagangan mempengaruhi inflasi melalui mekanisme pasokan dan permintaan. Dengan impor membantu menstabilkan harga barang konsumsi. Lalu ada pun daya tarik investasi melalui iklim perdagangan. Iklim perdagangan yang kondusif ini menarik investasi domestik dan asing, terutama Foreign Direct Investment (FDI) yang mendorong modernisasi industri. Lalu poin yang kelima ada peningkatan pendapatan per kapita dan akses masyarakat. Perdagangan meningkatkan pendapatan per kapita dan akses masyarakat ini terhadap barang dan jasa yang berkualitas. Lalu yang keenam, ada peningkatan daya saing industri. Perdagangan mendorong peningkatan daya saing industri melalui inovasi dan standar internasional. Adapun tantang dan peluang dalam perdagangan. Tantangan dalam perdagangan internasional yaitu meliputi ketimpangan infrastruktur terutama di luar Jawa, regulasi yang kompleks dan fragmentasi pasar nasional, hambatan non-tarif yang membatasi akses ekspor, serta kesenjangan digital yang menghambat partisipasi UMKM dalam e-commerce. Peluang dalam perdagangan Indonesia ini yaitu pertumbuhan kelas menengah dan bonus demografi menciptakan pasar
domestik besar dengan daya beli meningkat. Lalu transformasi digital membuka kesempatan bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif. Lalu hikmati dari kebijakan hilirisasi meningkatkan nilai tambah ekspor, sementara keterlibatan dalam perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP dan AFTA membuka akses preferensial ke pasar global yang lebih luas. Nah, di sini ada studi kasus dari hilirisasi nikel dan e-commerce. Ada 4 poinnya, yaitu larangan ekspor biji nikel memacu hilirisasi. Kebijakan larangan ekspor biji nikel ini sejak tahun 2020 berhasil mendorong pembangunan industri hilir nikel dan kendaraan listrik. Lalu ada pun investasi asing dan penciptaan lapangan kerja. Investasi asing mengalir lebih dari 30 USD 30 miliar. Indonesia menjadi produsen baterai listrik terbesar di Asia Tenggara. Ada juga pembangunan kawasan industri seperti Morowali menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Pertumbuhan e-commerce dan UMKM. Pertumbuhan e-commerce ini membuka akses pasar luas bagi lebih dari 16 juta UMKM dengan nilai transaksi e-commerce mencapai sekitar 59 miliar US dollar pada tahun 2023. Adapun dampak e-commerce pada logistik dan inklusi keuangan, yaitu e-commerce mempercepat sektor logistik dan layanan kurir, serta menyerap tenaga kerja baru dan memperluas inklusi keuangan melalui fintech dan pembayaran digital. Perbandingan kinerja perdagangan Indonesia dengan negara tetangga. Adapun negara Vietnam versus Indonesia dalam rasio ekspor terhadap PDB. Mungkin Vietnam unggul dengan rasio ekspor PDB sekitar 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia sekitar 20%, didukung oleh diversifikasi produk manufaktur dan FDI besar. Lalu ada juga Thailand versus Malaysia dalam efisiensi logistik dan hilirisasi. Thailand menunjukkan keunggulan dalam efisiensi logistik dengan biaya sekitar 13 hingga 15% dari PDB dan kemudahan berbisnis yang konsisten lebih baik. Lalu adapun Malaysia lebih maju dalam hilirisasi dan integritas pasar ASEAN dengan proporsi perdagangan intra-ASEAN tinggi. Kesimpulan dan rekomendasinya di sini kesimpulannya peran perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi, di mana perdagangan domestik dan internasional memainkan peran serta sentral dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi dari pertumbuhan perdagangan ekonomi ini, meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, regulasi kompleks, dan hambatan non-tarif. Lalu ada peluang yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar dari pasar domestik yang luas, bonus demografis, dan transformasi digital. Lalu rekomendasinya untuk pemerintah yaitu mempercepatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, reformasi regulasi, strategi hilirisasi yang berkelanjutan, penguatan daya saing ekspor, serta perluasan digitalisasi dan pengelola perdagangan internasional yang strategis. Lalu rekomendasi untuk pelaku usahanya yaitu meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi digital, mendiversifikasikan pasar, membangun kemitraan, serta mengelola risiko keuangan dan keberlanjutan usaha. Mungkin segitu aja materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.